Dan anehnya lagi, Wak, meskipun acara resepsi ini berjalan cukup lama ya, Mbak Kinan ini nggak keringetan sama sekali. Nggak ada istilah touch up lagi. Nggak ada dong, nggak berkeringat ya. Wajah tubuh aku segar Nadia. Yang kurasa adem, sejuk gitu. Dan bila kalian tahu juga Wak, saat acara pernikahan itu, entah kenapa nih ya, penglihatan Mbak Kinan itu macam tiba-tiba kebuka gitu loh. Padahal Mbak Kinan ini kan bukan orang yang sensitif akan hal-hal seperti itu kan, Wak. Tapi dari Mbak Kinan ini sampai ke rumah kemarin malam itu, ingat kan kalian? Kalau Mbak Kinan ini memang beberapa kali melihat penampakan kayak si Koya, prajurit Jawa, sosok perempuan baju merah yang cantik kali itu yang masuk dalam badannya. Nah, pas acara resepsi berlangsung pun lagi-lagi Mbak Kinan melihat sesuatu, Wak. Jadi macam terbuka gitu loh matanya Mbak Kinan waktu acara yang mau dimulai gitu, ha. Nah, jadi waktu resepsi, Wak, Mbak Kinan lagi-lagi melihat sesuatu waktu itu kayak samar-samar, Wak, ya, di sisi kanan dan kiri pelaminannya. Mbak Kinan melihat ada banyak kali pohon cemara, Wak. Tapi semua daunnya pohon cemara itu terbuat dari api. Merinding aku. Denger kayak gitu aja merinding, kayak terbuat dari api. Dan selain itu api yang menyala-menyala itu juga Mbak Kinan tengok tepat di depan muka aku, Nadia. Nah, anehnya seperti aku bilang tadi, Wak, Mbak Kinan ini nggak ngerasa kepanasan sama sekali, nggak ngerasa terganggu sama sekali, nggak ada keringat sedikit pun. Dan di waktu yang bersamaan, Wak, dari arah pelaminan, Mbak Kinan ini juga melihat ada 4 prajurit Jawa yang sedang berjaga di depan pintu masuk. Dan prajurit yang dilihatnya itu adalah prajurit yang memang sama seperti yang datang di kamarnya waktu malam tadi itu, ha. Mereka pun berjaga sambil membawa tombak yang saling kayak disilang kantong, kalian hadap-hadapan silang silang tombak kayak disilangin, paham ya? Nah, nanti setiap ada orang yang masuk mau ke tempat resepsi itu, Wak, mereka tuh akan kayak menegakkan tombaknya lagi seolah sedang mempersilahkan tamu-tamu itu mau masuk, Wak. Nanti kalau tamu udah masuk, disilangkannya lagi tombaknya tuh. Mereka ini macam lagi menyeleksi siapa-siapa aja orang yang bisa masuk gitu loh, Wak. Kebayang kalian kan posisinya kayak mana kan kayak gitu. Nah, melihat 4 prajurit tadi, Mbak Kinan cuma mikir, oh alah, belum pergi juga orang-orang ini rupanya. Suka-suka kalian lah, salah kalian pula mau kuruskan. Jaga-jagalah situ, gitu.